Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten memiliki visi mewujudkan Klaten sehat dan sejahtera, serta misi sebagai katalisator dan motivator pembangunan Kabupaten Klaten yang berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, mempercepat terwujudnya sistem kesehatan daerah, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat secara paripurna, didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan sarana prasarana yang memadai. Secara geografis, Kabupaten Klaten sangat strategis posisinya, sebagai gerbang menuju daerah istimewa Yogyakarta dan relatif dekat pusat ibu kota Jawa Tengah, yaitu Semarang. Kondisi ini rentan terhadap berbagai aspek, salah satunya aspek kesehatan. Maka berbagai program layanan kesehatan masyarakat menjadi prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Dalam upaya melaksanakan visi dan misi Bupati agar warga masyarakat di Kabupaten Klaten sehat, kami mempunyai beberapa program serta kegiatan. Bagaimana melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit, melaksanakan pelayanan kesehatan, memantau kesehatan masyarakat, serta mempersiapkan sumber daya kesehatan yang ada di Kabupaten Klaten. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan, permasalahan-permasalahan rujukan, permasalahan-permasalahan bagaimana mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka dibentuklah sebuah inovasi, yaitu Matur Dokter. Dengan upaya ketika ada keluhan dari warga masyarakat, kita bisa memberikan pelayanan segera. Masyarakat tinggal mengangkat telepon, tinggal menghubungi kami melalui WA, email, ataupun hal-hal yang lain. Kami tim Matur Dokter yang ada di Kabupaten Klaten, kita siap meluncur untuk memberikan pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat. Program unggulan yang lain cukup banyak. Yang pertama berkaitan dengan masalah kesehatan lingkungan. Kita mempunyai STBM, yaitu sanitasi total berbasis masyarakat, yang dimulai tahun 2019 kita sudah mendeklarasikan ODF di tingkat Kabupaten Klaten, yaitu bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Klaten buang air besar sudah memanfaatkan jamban-jamban yang ada di rumahnya atau di sekitarnya masing-masing. Kemudian program yang lain adalah stunting, di mana seperti kita ketahui bersama bahwa angka stunting yang ada di masyarakat Kabupaten Klaten ini masih cukup tinggi, sehingga kita berupaya bagaimana agar anak-anak kita, generasi muda kita terbebas dari stunting. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten didukung sumber daya manusia yang produktif dan profesional dalam teamwork yang solid, telah melakukan berbagai program kesehatan untuk mewujudkan Tumengo Tata Angga Tlora Harjo. Di sekretariat ini membawai ada satu subbagian perencanaan dan pelaporan, kedua adalah subbagian keuangan, ketiga subbagian umum dan kepegawaian. Dan sekretariat ini menyelenggarakan fungsi yang pertama adalah pengorganisasian, penyusunan, pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian program penunjang perusahaan pemerintah daerah yang meliputi 1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, baik itu yang ada di Dinas Kesehatan maupun yang ada di 34 puskesmas maupun 3 UPT teknis di bawah Dinas Kesehatan. Di sini kami menerima sampel baik berupa sampel darah, urin maupun sampel air. Biasanya pasien datang ke tempat kami bisa untuk memeriksa dari pasien umum maupun pasien dari perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan izin atau mengajukan perpanjangan izin usaha. Ini pelayanan mobil PCR kami dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Klaten. Yang kedua adalah administrasi keuangan perangkat daerah. Yang ketiga adalah pengelolaan administrasi pendapatan. Yang keempat adalah peningkatan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD.
Yang kelima adalah administrasi kepegawaian yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sekretariat. Yang pertama adalah disiplin pegawai. Disiplin pegawai ini yang pertama adalah jam apel baik itu pagi maupun siang. Kemudian juga untuk peningkatan kapasitas, ini juga ada peningkatan pelayanan prima, kemudian juga pengiriman tenaga kesehatan, baik itu uji kompetensi maupun pelatihan jabatan fungsional yang ada. Bidang kesehatan masyarakat terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi kesehatan keluarga dan gizi, kemudian seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dan seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga. Kesehatan masyarakat saat ini fokus utamanya adalah program penurunan AKB atau angka kematian ibu dan angka kematian bayi, juga penurunan stunting, dan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat, serta STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. Kegiatan di Posyandu ini juga kita tingkatkan. Kita sudah punya perda ASI, perda stunting juga, itu kita implementasikan di masyarakat. Program unggulan kalau di Klaten saat ini ada Jikajimil, ya, siji kader, siji ibu hamil. Jadi pengawalan kesehatan bagi ibu hamil oleh kader. Kemudian juga ada baby cafe yang saat ini sudah banyak diterapkan di desa-desa. Itu adalah penyediaan makanan sehat bagi bayi atau yang sekarang sedang menyusui, misalnya itu dengan MPASI. Nah, ini diwujudkan dalam bentuk makanan lokal, jadi tidak fabrikan, makanan pendamping ASI. Harapannya dengan menurunkan angka kematian ibu dan bayi juga akan menurunkan prevalensi stunting. Karena kita juga ada lokus-lokus stunting yang kita bina bersama dengan lintas terkait. Kita mengadakan aksi konvergensi dengan OPD-OPD terkait maupun kelompok-kelompok masyarakat yang banyak mendukung. Ini Ibu mau menyampaikan obat tablet tambah darah yang harus diminum setiap minggu hari Jumat. Ini program dari pemerintah untuk pemberian tablet tambah darah. Ini untuk remaja. Ini di bawah untuk 10 minggu. Ini juga untuk 10 minggu. Dibuka 1 terus diminum ya. Jangan lupa selalu minum suplemen tablet tambah darah untuk mencegah anemia atau kekurangan darah. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit adalah bidang yang mengupayakan beberapa tujuan tentang pencegahan terhadap penyakit yang ada, khususnya di wilayah Kabupaten Klaten. Di situ ada pencegahan terhadap hipertensi, demam berdarah juga ada, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan yang sekarang baru ngetren kita berikan suatu layanan yang kuat adalah TB dan HIV. Sehingga dari itu semuanya 6 standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang kebetulan ada di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit itu sudah kita lakukan dan terus akan kita lakukan. Kegiatan nyata yang kita lakukan yang pertama berkaitan dengan hipertensi, demam berdarah, gangguan jiwa, dan sebagainya itu di Posbindu. Jadi pos pembinaan terpadu terkait dengan kesehatan, sehingga kita melakukan pengawalan terhadap kesehatan yang ada. Yang kedua adalah kegiatan TB. Pemeriksaan TB kita dengan tes cepat molekuler, jadi kita sudah punya alat yang untuk melakukan pemeriksaan cepat, sehingga kita menjangkau memiliki paguyuban TB di tingkat puskesmas. Pesan khusus kami kepada masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit sangat penting. Penyakit boleh ada, sakit boleh ada, tapi bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap penyakit tersebut, dan bila sudah terjadi sakit, bagaimana kita mampu mengendalikan sakit itu biar tidak meningkat angka kesakitan maupun angka kematian kita. Bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten mempunyai tugas dan tanggung jawab atas 3 kegiatan pokok. Yang pertama, kegiatan di seksi standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan.
Kegiatannya yaitu jaminan kesehatan bagi gelandangan, pengemis, orang terlantar, kemudian masyarakat miskin, serta jaminan persalinan bagi ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir yang tidak mampu. Kegiatan lain di seksi ini yaitu pendampingan akreditasi puskesmas. Di Kabupaten Klaten ada 34 puskesmas, semuanya sudah terakreditasi. Ada yang paripurna, utama, madya, dan ada yang dasar. Yang kedua yaitu kegiatan di seksi pelayanan kesehatan rujukan. Kegiatannya yaitu monitoring pelayanan kesehatan rujukan di 13 rumah sakit di Kabupaten Klaten, serta kegiatan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau SPGDT melalui program inovasi Matur Dokter. Matur Dokter merupakan aplikasi berbasis Android yang melayani kegawat daruratan medis, konsultasi kesehatan, pelayanan ambulan, berita, dan tips serta info tentang fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Klaten dengan cara mengunduh di Play Store. Pelayanan Matur Dokter gratis dan dilayani selama 24 jam. Yang ketiga, yaitu kegiatan di seksi pelayanan kesehatan primer, tradisional, dan komplementer. Antara lain kegiatannya, Bintek Manajemen Puskesmas dan Yankestrat di 34 puskesmas serta klinik di Kabupaten Klaten, termasuk penilaian kinerja puskesmas, fasilitas pengembangan PISPK dan Puskesmas, serta peningkatan Yankestratkom melalui pengembangan kelompok Asmantoga dan penyehat tradisional. Saat ini di Kabupaten Klaten telah mempunyai 68 kelompok toga yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Klaten. Salah satunya adalah yang di Desa Randusari, Kecamatan Prambanan, yang mengembangkan produk berupa jamu, imbuster wakumambar. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan imbus wakumambar dan awak sehat, kita mendapatkan dari kelompok wanita tani Sembadra Desa Randusari dan juga kelompok wanita tani di setiap RW. Bila mana terjadi kekurangan bahan baku, maka kita akan membeli di pasar tradisional terdekat. Randusari sehat! Yes, yes, yes! Wakumambar imbas awak sehat! Jos! Bidang sumber daya kesehatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang SDK. Ini mempunyai fungsi yang pertama adalah perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program. Di sini kita mempelajari terkait dengan peraturan terbaru, kemudian kita rumuskan sehingga menjadi satu program di bidang sumber daya kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pelaksana koordinasi. Koordinasi ini bisa bersifat internal, itu yang ada di Dinkes, maupun yang ada di eksternal, di luar OPD Dinas Kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan model monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang ada di sumber daya kesehatan. Kemudian di bidang SDK, ini ada 3 seksi. Yang pertama adalah seksi sumber daya manusia kesehatan dan perizinan. Kemudian yang kedua adalah seksi farmasi, makanan minuman, dan perbekalan kesehatan. Ini adalah salah satu jenis alat hematologi canggih, alat hematologi analyzer yang berfungsi bertujuan untuk memeriksa sel darah putih, trombosit, sel eritrosit, dan juga hitung jenis leukosit dan lain sebagainya. Bantuan dari DBHC-HT melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Kemudian yang ketiga adalah seksi manajemen informasi kesehatan. Di seksi sumber daya manusia kesehatan dan perizinan ini di bawah kendali kepala seksi yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengelolaan urusan sumber daya manusia kesehatan dan perizinan. Kemudian yang kedua adalah pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikel. Yang ketiga, seksi manajemen informasi kesehatan adalah seksi yang menangani tentang penyampaian data dan informasi kesehatan yang merupakan tugas dan fungsi dari seksi manajemen informasi kesehatan. Dinas Kesehatan mengembangkan website dan media sosial yang lain dapat dilihat dan dapat disampaikan di media sosial kami. Berbagai bantuan peralatan kesehatan, sarana dan prasarana dari Bea Cukai Surakarta berdampak signifikan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan kesehatan. Dampak signifikan terhadap meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Klaten
Apalagi dengan bantuan berbagai fasilitas yang diberikan Bea Cukai melalui program dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ya, kita mendapatkan anggaran dari DPHJHT. Ini sudah kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas. Gedung-gedung Puskesmas sudah kita bangun dengan anggaran dana DPHJHT. Kemudian yang kedua, mobil-mobil ambulan ataupun puskesling ini juga sangat bermanfaat bagi warga masyarakat, terutama pada saat masa pandemi ini. Warga masyarakat yang membutuhkan layanan rujukan ini dengan adanya mobil-mobil yang kita datangkan dengan DPHJHT ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Rencana ke depan tentunya kita akan tetap melaksanakan itu karena jumlah puskesmas kita juga cukup banyak. Kita mempunyai 34 puskesmas, sementara masih ada beberapa yang perlu adanya sebuah perbaikan-perbaikan. Ini akan kita prioritaskan. Kemudian yang kedua, kita kembangkan sekali lagi berkaitan dengan program atur dokter. Karena manfaat ini sangat-sangat dirasakan oleh warga masyarakat. Untuk warga masyarakat tentunya kita harus melaksanakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kita berpedoman dengan PHBS, insya Allah nanti ke depan kesehatan masyarakat akan semakin meningkat. Ada pelayanan apa Mbak Ana hari ini? Hari ini ada CK1 Pak. Dari pabrik rokok mana? Dari PT HM Sampurna Klaten. Layani dengan baik ya? Siap. Mas Reza yang ramah ya melayani. Terima kasih. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Surakarta mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemerintah Kabupaten Klaten. Di tahun 2021 ini, besaran anggaran yang diterima Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebesar 25% dari keseluruhan pendapatan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. DPHJHT di bidang kesehatan ini dapat digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan, penyediaan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas kesehatan, serta pelatihan tenaga-tenaga kesehatan maupun tenaga administrasi pada fasilitas kesehatan. Kami, Bea Cukai Surakarta, menyambut baik penggunaan anggaran DPHJHT oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk pembelian mobil ambulan, pendirian puskesmas, dan untuk pembelian alat-alat kesehatan. Semoga semua itu bermanfaat bagi masyarakat Klaten. Terima kasih.